إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Puji serta syukur tiada henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas karunia dan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Dan tentunya nikmat-nikmat tersebut mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah curahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dari mimbar ini khatib menyerukan khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian agar hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal yang kita kumpulkan untuk menghadap Allah adalah ketakwaan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Seorang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, digerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan senantiasa mengingat akhirat. Fikirannya selalu disibukkan untuk memikirkan bagaimana agar dirinya selamat di akhirat nanti. Berbeda tentunya dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Sama sekali tidak ada terfikir urusan akhirat di dalam hati mereka. Oleh karenanya kita melihat bagaimana para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sibuk hatinya memikirkan bagaimana agar dirinya selamat di akhirat nanti. Abdullah bin Rawahah misalnya, rahimahullah, ketika beliau sedang berduaan dengan istrinya, tiba-tiba beliau menangis. Beliau menangis. Istrinya pun bertanya kepadanya, "Ma yubkika ya Abdullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Abdullah? Maka Abdullah mengatakan, sesungguhnya aku mengingat dua ayat Allah Azza wa Jalla di dalam surah Maryam, yang mana ayat itu berbunyi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Abdullah bin Rawahah, sesungguhnya aku mengingat ayat Allah yang menyebutkan, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi yang namanya neraka. Semua kita tanpa terkecuali
semua pasti akan mendatangi yang namanya neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Yang demikian ini merupakan ketetapan yang sudah Allah tetapkan, keniscayaan yang pasti akan terjadi kepada seluruh manusia, karena Allah telah menetapkannya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyyah. Dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim tersungkur ke dalam neraka itu. Maka kata Abdullah, aku mengingat ayat ini, wala adri ananju fiha amla. Dan aku tidak tahu apakah kita akan selamat ketika itu atau tidak. Subhanallah. Ini yang seharusnya menyibukkan hati seorang mukmin. Bagaimana agar dia selamat di akhirat nanti? Dia tidak tertipu dengan yang namanya kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kita selamat di akhirat? Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Kata Allah tabaraka wa taala, "Wa may yuti'illah." Siapa saja yang taat kepada Allah. Ini cara yang pertama. Hendaknya kita semua taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah sebagai seorang hamba. Taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, sebesar-besarnya dan perintah Allah yang paling besar adalah perintah untuk mengesahkan Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan ini tujuan Allah menciptakan kita semua. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku, untuk mentauhidkan aku. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, untuk mengesahkan Allah. Maka hendaknya kita semua, kalau ingin selamat di akhirat nanti, hendaknya kita mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Mengesahkan Allah dengan perbuatannya Allah. Kita meyakini bahwasannya hanya Allah saja yang telah menciptakan alam semesta ini. Seluruh makhluk hanya Allah yang telah menciptakannya. Kemudian Allah memberikan rizki kepada mereka. Hanya Allah yang memberikan rizki kepada mereka, termasuk hujan. Hujan itu merupakan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya tidak boleh ada seseorang yang berkeyakinan ada orang yang bisa menahan hujan, menurunkan hujan, tidak boleh. Itu menyelisihi tauhid rububiyah. Dan juga kita meyakini bahwasannya hanya Allah saja yang mengatur seluruh alam semesta ini. Bagaimana matahari dan bulan tidak saling bertabrakan, itu semua Allah yang mengaturnya. Maka ini kita harus yakini. Kemudian kita juga mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan amal perbuatan kita. Kalau tadi dengan amal perbuatan Allah atau dengan amalan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah menciptakan, Allah memberikan rizki dan Allah mengatur alam semesta ini. Maka yang kedua, kita mengesahkan Allah dengan amal perbuatan kita, dengan ibadah kita. Seluruh ibadah yang kita lakukan, kita arahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita arahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Tidak. Maka kita harus ikhlas dalam beribadah. Kita arahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan juga kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah berikan kepada dirinya sendiri, dengan Asmaul Husna, tanpa kita menanyakan bagaimana, tanpa kita mentamtsil atau mentashbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan tidak juga kita menghilangkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala.
Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Beliau adalah sahabat yang paling mulia, khalifah pertama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man najatu hadzal amr?" Apa yang membuat aku selamat dari perkara kehidupan ini? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qabila minni al-kalimah allati 'aradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najah." Siapa saja yang menerima satu kalimat yang mana kalimat ini dulu pernah aku tawarkan kepada pamanku, akan tetapi dia menolaknya. Pamannya Rasulullah adalah Abu Talib. Abu Talib ini kalau kita baca sirahnya, beliau sangat membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pasang badan melindungi Nabi alaihi salatu wasallam. Di penghujung hayatnya Nabi alaihi salatu wasallam menawarkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi beliau menolak kalimat tersebut. Ana ala dini Abdul Muttalib, kata beliau. Saya berada di atas agamanya Abdul Muttalib, ayahnya, yaitu menyembah berhala. Waliyadzubillah. Faraddaha alayya. Kemudian pamanku ini mengembalikan kalimat itu kepadaku. Siapa saja yang menerima kalimat tersebut, maka dia pasti akan selamat, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Maka seorang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah, karena kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Siapa saja yang menerima kalimat ini, dia akan mendapatkan dua keselamatan. Yang pertama adalah selamat dari masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Dia tidak akan tersentuh api neraka sama sekali. Kemudian yang kedua, ini bagi siapa saja, yang pertama ini bagi siapa saja yang mentauhidkan Allah dan menyempurnakan tauhidnya dengan amal-amal saleh. Ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, dia segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan keselamatan yang kedua bagi ahli tauhid adalah selamat dari kekal di neraka. Artinya dia masuk neraka, iya. Ada ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka, tapi dia tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ketika dosa-dosanya yang dulu belum pernah dia bertaubat dari dosa itu, sama Allah tidak diampuni, maka dosa itu harus dileburkan dulu di dalam neraka. Selesai dosanya habis dilebur di neraka, dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat kesyirikan. Maka siapa saja yang menduakan Allah dalam ibadahnya, maka dia tidak akan diampuni kalau dia mati di atas dosa kesyirikan itu. Dia belum sempat bertaubat kepada Allah sepanjang hidupnya, dia mati bawa dosa syirik, maka otomatis dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti akan dilemparkan ke neraka dan dia kekal selama-lamanya di neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah masih mengampuni dosa besar selain kesyirikan, yang mana dosa itu dibawa mati oleh pelakunya. Belum sempat bertaubat, tapi dia mati dalam keadaan membawa dosa itu. Maka Allah masih bisa mengampuni, tapi bagi siapa saja yang Allah kehendaki, tidak semuanya. Ada orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk dihapuskan dosa besarnya selain kesyirikan itu, maka Allah leburkan dulu dia di dalam neraka. Ini dua keselamatan bagi ahli tauhid. Kemudian ikhwah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini keselamatan yang pertama, hendaknya kita mentauhidkan Allah, beribadah, mentaati Allah, tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian keselamatan yang kedua, kalau kita ingin selamat di akhirat nanti, maka hendaknya kita taat kepada Rasulullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa saja yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah kesempatan beliau pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Rasulullah, pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali siapa saja di antara mereka yang enggan, enggak mau masuk surga.
Maka ketika itu para sahabat bingung, bertanya kepada Nabi SAW, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Bodoh sekali dia. Maka Nabi SAW menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa saja yang mentaatiku, maka dia pasti akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan siapa saja yang mendurhakaiku, tidak mentaatiku, maka dia tidak mau masuk surga. Dialah orang yang enggan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mentaati Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnahnya beliau. Mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sunnah itu adalah apa yang Nabi SAW ucapkan, kita ikuti. Apa yang Nabi SAW lakukan, kita ikuti dalam beragama. Dan apa yang telah disetujui oleh beliau dari perbuatan para sahabat, kita pun melakukan seperti itu, mengikutinya. Maka inilah sunnahnya Rasulullah SAW yang harus kita ikuti kalau kita mau selamat. Oleh karenanya Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan sunnahnya Rasulullah adalah safinatun Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa saja yang naik ke atas perahu tadi, maka dia pasti akan selamat. Wa man tarakaha gharq. Dan siapa saja yang tidak mau naik ke atas perahu tadi, maka dia akan tenggelam. Siapa saja yang mengikuti sunnahnya Rasulullah, dia pasti akan selamat. Dan siapa saja yang meninggalkan sunnahnya Rasulullah, dia pasti akan celaka. Oleh karenanya Allah mewanti-wanti, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Kata Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya Rasulullah. Bisa saja dia akan tertimpa ujian, fitnah di dunia ini, dan bisa saja dia akan tertimpa azab yang pedih. Dan kita lihat bagaimana sudah terjadi beberapa kejadian di zamannya para sahabat. Ada orang yang makan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, ditegur oleh Rasulullah SAW, "Ya fulan, kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kanan. Maka orang ini dengan sombongnya mengatakan, "Saya tidak bisa ya Rasulullah. Saya tidak bisa ya Rasulullah." Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Dan stata'ta abadan." Engkau tidak akan bisa selama-lamanya. Dan subhanallah, ketika itu juga tangan kanannya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Maka inilah apa yang datang dari Rasulullah, perintah Nabi, lakukan. Apa yang tidak diperintah oleh Nabi, tinggalkan, tidak perlu dilakukan. Agama ini sudah sempurna, sudah cukup, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian." Sudah sempurna. Apa yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah, Nabi SAW telah beritahukan kepada kita. Dan apa yang akan menjauhkan kita dari azab Allah, Nabi SAW juga telah memperingatkan kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku pun ridha Islam menjadi agama kalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada khutbah yang pertama tadi khatib telah menyampaikan 2 poin, yaitu yang menjadi sebab agar kita ini selamat di akhirat nanti. Yang pertama adalah hendaknya kita taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, terutama perintah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang kedua adalah hendaknya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu," kata Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang datang dari Rasulullah, lakukan, ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu," dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan, jauhi. Dan kemudian poin yang ketiga
adalah hendaknya kita takut dan bertakwa kepada Allah. Wa yakhshallaha wa yattaqhi, kata Allah Azza wa Jalla. Dan hendaknya seorang itu takut kepada Allah dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah, siapa saja yang takut kepada Allah di dunia ini, maka dia akan aman di akhirat nanti. Perhatikan baik-baik, siapa saja yang takut kepada Allah di dunia ini, dia akan aman di akhirat nanti. Dan siapa saja yang tidak takut kepada Allah di dunia ini, maka dia akan tidak aman di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang penghuni surga. Di dalam surah At-Tur, Allah taala berfirman, "Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Kata Allah tabaraka wa taala, mereka penghuni surga itu berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di dunia, di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Famannallahu alaina, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Karena dia takut semasa hidupnya di dunia, maka Allah jamin keamanan di akhirat. Orang yang ingin takut kepada Allah, maka hendaknya dia mengenal Allah. Tidak mungkin seorang itu takut kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Maka bagaimana caranya agar kita mengenal Allah Azza wa Jalla? Pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Datang ke majelis-majelis ilmu, duduk, pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pelajari juga tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya kauniyah, berupa alam semesta ini. Adanya gunung yang begitu menjulang tinggi, adanya langit di atas kita tanpa tiang, adanya bumi yang terhampar luas. Ini semua adalah tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla Sang Pencipta. Kemudian juga kita merenungkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Itu semua yang akan mendatangkan rasa takut ke dalam hati kita. Ketika seorang takut kepada Allah, maka dia akan lari mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda tentunya ketika seseorang takut kepada makhluk, dia pasti akan lari menjauhi makhluk tadi. Seorang takut kepada ular, dia akan lari menjauhi ular itu. Akan tetapi ketika seorang takut kepada Allah, dia akan lari mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang takut dan bertakwa kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan siapa saja yang takut kepada kedudukan Rabbnya, Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan 2 surga. Subhanallah. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah, jelas di dalam surah At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka kalau dia bertakwa kepada Allah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan gugurkan dosa dan kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah pasti akan membesarkan ganjaran pahala untuknya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya apabila kita ingin selamat di akhirat nanti, taatilah Allah Azza wa Jalla, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusahalah untuk takut dan bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menuntun hati kita semua untuk mengisi sisa dari usia kita ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan berbekal takwa untuk menghadap Allah tabaraka wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخاطئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.